Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan channel YouTube saya Didi Junedi dalam segmen acara Ngaji Literasi Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan mengungkap sebuah tema 6 kiat agar buku bestseller. Baik, sebelum kita mulai tayangan video kali ini, jangan lupa yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar konten-konten terbaik dari channel YouTube ini tidak tertinggal sedikit pun oleh sahabat literasi yang berbahagia. Sahabat literasi yang berbahagia, kita mulai ya untuk kiat-kiat apa saja agar buku yang kita tulis itu menjadi bestseller. Dan tentu ini sudah dipersiapkan jauh sebelum kita menulis buku. Setelah kita punya ide untuk menulis buku, kita mau menyiapkan naskah yang akan kita kirim ke penerbit atau akan kita terbitkan sendiri, maka kita harus perhatikan ada 6 hal tadi agar buku kita menjadi bestseller. Baik, yang pertama, menulis tema yang sedang tren. Nah, kenapa saya katakan harus menulis tema yang sedang tren? Karena meskipun tema ini sangat limited ya timingnya, sangat terbatas waktunya, tapi kalau kita bisa mengambil kesempatan ini dengan baik, maka bukan tidak mungkin karya kita akan jadi bestseller. Misalnya sekarang dengan sedang tren itu apa? Oh, how to. How to itu sedang tren sekali. Baik how to yang sifatnya umum, tentang motivasi, inspirasi, maupun yang katakanlah sifatnya islami ya, bagi kalangan muslim. Maka tren ini harus kita manfaatkan. Orang itu sedang butuh tema-tema yang mengarahkan, yang membimbing, yang memberikan solusi ya. Jadi tema-tema itu harus solutif. Nah, misalnya cara mengatasi galau menurut Islam, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana agar tidak minder dan sebagainya lah. Pokoknya tema-tema yang how to itu hingga saat ini itu masih menjadi tren. Atau kemudian yang memang timingnya lebih terbatas lagi, misalnya tentang kiat-kiat menjadi seorang YouTuber misalnya. Nah, sekarang lagi ramai tuh karena anak-anak muda sekarang tertarik dengan kayak Atta Halilintar atau Ria Ricis atau siapa aja lah. Nah, tulis tema itu, kiat-kiat menjadi YouTuber sukses. Nah, saya kira masih sangat relevan tema ini. Segera ditulis tema itu. Tentu apalagi yang Anda sudah menjadi seorang YouTuber, sudah menjadi pelaku di situ ya, dan sudah punya banyak subscriber lah, itu bisa menjadi inspirasi untuk menulis, dan itu menjadi salah satu syarat atau mungkin poin ya agar buku kita nanti menjadi bestseller. Kemudian yang kedua, menulis tema yang tidak pernah usang. Jadi tema yang tidak pernah usang itu ada tema yang terus-menerus durasinya itu. Pokoknya kita amatilah apa saja kira-kira yang orang itu selalu butuh. Nah, ada satu buku yang kaitannya dengan tema ibadah ya, Islam itu, yang menjadi bestseller sejak dulu sampai saat ini. Tuntunan Sholat Lengkap, itu yang ditulis oleh Moh Rifai itu. Oh, itu sudah nggak tahu berapa ratus kali dicetak ulang itu. Orang penulisnya aja sudah wafat. Sekarang royalti itu diberikan kepada anak cucunya, keturunannya. Itu kan luar biasa. Bukunya sangat tipis tapi praktis. Silakan sahabat literasi cek itu. Buku Tuntunan Sholat Lengkap karya Moh Rifai. Itu sudah luar biasa bestsellernya itu mega bestseller dan mengalahkan apa saja. Nah, itu kan sebenarnya sederhana. Jadi hanya memberikan tata cara sholat yang sederhana, yang singkat, tapi praktis, dan orang itu lebih mudah melakukannya. Nah, ada tema-tema yang lain yang juga masih bisa ditulis, dan itu temanya durasinya lama sekali, bahkan mungkin sepanjang masa. Nah, itu juga bisa kemungkinan menjadi bestseller. Kemudian yang ketiga, seorang penulis yang ingin karyanya bestseller itu harus memenuhi selera pembaca.
Nah, mungkin kalau dikatakan, wah ini pragmatis dong, kita mengikuti apa yang kemauan membaca. Lah, kalau kita idealis, tentu akan bagus ya tentunya. Bagus tetapi akan mengurangi nilai jual. Nah, karena ini kan sama dengan bisnis juga. Tapi bukan semata-mata bisnis. Kita menulis itu tentu ingin berbagi ilmu dan pengalaman. Tetapi jangan dilupakan ada hal-hal pragmatis yang juga akan selalu mengiringi sisi penerbit. Penerbit kan nggak mau rugi. Penerbit itu akan menerbitkan buku yang kira-kira nanti laku di pasaran. Maka memenuhi selera pembaca itu bagian dari cara kita karyanya bisa dinikmati secara luas. Dan mungkin juga jadi bestseller. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa tutur yang menarik, ya, komunikatif lah. Jadi pembaca itu ketika membaca karya kita itu seolah sedang diajak bicara, bukan penulis itu sedang pidato ceramah gitu, tidak. Tetapi ajaklah pembaca seolah-olah sedang berdialog dengan kita penulis itu. Makanya kadang-kadang ada buku yang memulainya dengan sapaan, pembaca yang budiman misalnya, atau saudaraku, sahabatku, dan sebagainya lah. Nah, itu penting. Kalaupun tidak harus ada kalimat kata-kata seperti itu, setidaknya ada apa ya, kesan bahwa pembaca itu sedang diajak berkomunikasi secara aktif. Jadi bahasa yang digunakan itu, bahasa tuturnya itu jangan bahasa yang formal, yang kaku, yang strict dan sebagainya, tapi pakai bahasa yang komunikatif. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, segmen pembacanya jelas, ya ini fokus. Kita sebelum menulis naskah itu harus tahu ini siapa yang akan jadi segmen pembacanya. Apakah anak-anak, apakah remaja, dewasa, atau kalangan pelajar, mahasiswa. Itu kalau untuk buku ajar ya, itu kan jelas segmennya. Jadi bahasa pun disesuaikan. Buku anak-anak tentu bahasa yang anak-anak, buku remaja bahasa yang gaul, buku dewasa itu lebih dewasa bahasanya, pelajar, mahasiswa ya agak formal gitu. Itu segmen pembacanya yang jelas ya, nomor 5 itu harus diperhatikan. Kemudian yang keenam itu adalah tampilan buku menarik. Nah, tampilan buku itu artinya dari mulai desain covernya, judulnya, layoutnya itu harus menarik. Ya, jadi orang begitu lihat covernya, oh keren ini, eye catching ini, judulnya juga oke, begitu lihat di dalamnya layoutnya juga bagus. Itu bisa dipastikan orang akan tertarik membeli buku. Dan semakin banyak orang itu tertarik itu, ya tentu akan memungkinkan bestseller. Itulah 6 kiat untuk menulis buku secara bestseller. Saya tambahkan yang terakhir, itu juga memilih penerbit yang tepat. Jadi kalau 6 poin itu sudah kita kantongi, maka tugas kita ini memilih penerbit yang tepat. Kalau memang mau diterbitkan penerbit luar. Nah ini kalau mau diterbitkan sendiri, ya sudah kita patuhi yang 6 hal itu. Makanya tadi saya sebut 6 kiat. Karena yang terakhir itu memilih penerbit yang tepat kalau memang naskah kita itu mau diterbitkan oleh penerbit tertentu. Tapi kalau kita mau self-publishing, mau terbitkan sendiri, ya sudah 6 poin itu harus kita perhatikan. Itulah sahabat literasi yang berbahagia, apa yang dapat saya hadirkan melalui video kali ini. Tetap semangat menulis, tetap memotivasi pada kita semua. Jangan pernah lupa untuk menulis. Menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.